Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami, Tuhan, boleh bersama-sama hadir dalam pertemuan jemaat. Kami bersyukur yang pertama-tama Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan, dan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami, melebihi daripada segala sesuatu yang pernah kami lihat, alami, atau terima dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka hidup kami tidak ada artinya. Terima kasih untuk semua itu Tuhan, dan kini waktunya kami ingin belajar firman-Mu. Kami berdoa, biarlah hati kami terbuka kepada pengertian firman-Mu. Kami mengerti firman-Mu, hidup dalam firman-Mu, kami boleh mengajarkan firman itu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru kepada kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Kita akan melihat hari ini di dalam Yesaya 8 ayat 20. Mari kita buka bersama. Yesaya pasal 8 ayat 20. Firman Tuhan berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Yesaya berkata di sini untuk mencari pengajaran dan kesaksian. Dua kombinasi perkataan ini menunjuk kepada ajaran yang sehat. Jadi kalau boleh saya mengucapkan firman Tuhan ini dalam bahasa yang lebih sederhana, sesuai dengan pernyataan Yesaya, maka Yesaya berkata, carilah ajaran sehat. Ini semacam sebuah ultimatum, ini semacam sebuah nasihat, dan ini semacam sebuah teguran. Lalu kemudian dia tambahkan bahwa orang yang tidak berbicara, orang yang tidak mengajar sesuai dengan ajaran sehat, maka kepada hidup orang itu tidak akan terbit fajar. Orang yang tidak berbicara sesuai dengan ajaran sehat, mereka tinggal di dalam kegelapan yang tetap. Bukan saja mereka tinggal di dalam kegelapan yang tetap, tapi mereka membuat orang lain tinggal di dalam kegelapan yang tetap. Jadi kalau orang tidak mengajarkan ajaran sehat, efeknya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi berdampak kepada orang lain. Orang-orang yang mendengar pengajaran itu akan hidup di dalam kegelapan yang tetap, menghidupi ajaran yang tidak sehat, dan mempengaruhi orang-orang lain untuk ikut di dalam ajaran yang tidak sehat. Tentu saja ketika mereka hidup di dalam ajaran yang tidak sehat, maka praktek beriman mereka adalah praktek beriman yang tidak sehat. Dalam konteks ini, saudara, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan Bible Believing Church, atau gereja orang percaya yang menundukkan diri
pada otoritas firman Tuhan. Makanya gereja kita bernama Bible Independent Church. Bukan hanya namanya di situ yang mengatakan BIC. Tetapi terkandung pengertian, terkandung sebuah tekad bahwa kita akan menghidupi iman kita di atas dasar pengajaran yang sehat. Sulit saudara untuk mencari Bible Believing Church saat ini. Nanti saudara pikirkan hal ini. Bible Believing Church itu adalah orang-orang percaya yang hidup di dalam tesis faith. Saya tuliskan faith ini. F-A-I-I-T-H. Final, absolute, inerrant, infallible, and theopneustos. Bible Believing Church itu percaya, memegang teguh bahwa Alkitab itu kebenaran tertinggi yang sudah final. Apa yang dikatakan oleh Alkitab merupakan kata terakhir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Alkitab itu absolut, melebihi kebenaran-kebenaran yang dianggap benar oleh manusia. Hanya Alkitab yang punya nilai absolut. Pilatus pernah bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Pada waktu saya baca itu, saya pikir Pilatus mau tanya, mau belajar kepada Kristus. Sebenarnya kebenaran itu apa? Saya ingin belajar. Tapi itu pertanyaan klise. Dia tidak membutuhkan jawaban dari Yesus ketika dia bertanya, apakah kebenaran itu? Karena apa? Bagi dia kebenaran itu abu-abu. Banyak orang yang pikir bahwa kebenaran itu bukan kebenaran yang absolut. Kebenaran itu dari sudut mana engkau memandang. Bisa benar dari sudut pikiranmu, belum tentu benar dari sudut pikiran saya. Makanya seringkali kebenaran itu menjadi tidak absolut. Tetapi saudara, Bible Believing Church percaya kebenaran itu absolut. Tidak ada yang lebih benar daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Bahwa firman Tuhan itu absolut. Apa yang dikatakan Tuhan adalah benar dan selalu benar dan hanya berisi kebenaran. Kemudian dikatakan bahwa Bible Believing Church percaya Alkitab itu inerrant. Tidak ada kesalahan di sana. Karena yang memberikan firman Tuhan itu adalah Allah yang benar. Maka Allah yang benar selalu menyatakan firman yang benar. Dan firman yang benar itu tidak pernah mengandung kesalahan. Bagian berikutnya adalah infallible. Tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah. Bukan kita mengkoreksi Alkitab. Tetapi Alkitablah yang mengoreksi hidup kita. Alkitab menjadi semacam cermin. Ketika Alkitab mengatakan kebenaran, maka kita tunduk pada kebenaran itu. Bukan pikiran kita yang kita sesuaikan dengan kata-kata Alkitab. Alkitab tidak pernah mempunyai peluang untuk menjadi salah. Infallible. Kemudian theopneustos. Bahwa dari Alkitab kita mengenal kata-kata Allah diinspirasikan, diwahyukan, dinyatakan, diberitakan melalui firman Tuhan. Bukan hasil tulisan manusia. Ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos, itu bukan hasil karangan Yohanes. Yohanes hanya disuruh mencatat. Catatlah, tuliskanlah. Jadi bukan Yohanes pengarang kitab Wahyu. Yohanes hanyalah juru tulis dari kitab Wahyu.
Karena perkataan-perkataan Tuhan bersumber dari Tuhan sendiri. Dan perkataan Tuhan diwahyukan kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya pengarangnya adalah Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mentaati firman Tuhan, maka kita berjalan di dalam terang itu. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Ini saya kutip kata-kata dari Warren Wiersbe. Tadi kan dikatakan di sini bahwa mereka yang tidak berbicara sesuai dengan ajaran sehat dan mereka yang mendengar hal-hal yang diberitakan tidak berdasarkan ajaran sehat, mereka akan tinggal di dalam kegelapan yang tetap karena mereka tidak setia kepada ajaran sehat. Ketika orang menolak kebenaran firman Tuhan, mereka berjalan dalam kegelapan yang paling gelap dan mereka tidak bisa menemukan jalannya. Ini yang Yesaya sampaikan. Yesaya 8 ayat 20. Karena itu saudara, orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan, orang-orang yang tidak setia kepada firman Tuhan, orang-orang yang mengacukan firman Tuhan, yang mereka dimunculkan oleh pemimpin-pemimpin yang seperti itu, pemimpin-pemimpin yang duniawi, yang tidak setia kepada firman Tuhan, maka akan menghasilkan jemaat-jemaat yang tidak setia kepada firman Tuhan. Kalau di gerejanya hanya bicara tentang motivasi, di gerejanya hanya mengajarkan tentang nasihat-nasihat kekinian, hanya mengajarkan tentang bagaimana hidup sukses, hanya mengajarkan tentang filsafat duniawi, hanya mengajarkan tentang hal-hal yang membuat orang tertarik kepada hidup di dunia ini yang singkat, maka sebenarnya orang-orang itu sedang mengabaikan firman Tuhan. Dan ini menjadi problema. Dan saudara yang kekasih, saya ingin tunjukkan di sini bagaimana perjuangan bapak-bapak gereja di masa lalu mempertahankan pengajaran yang sehat, pengajaran yang ortodoks, pengajaran yang dikatakan oleh Yesaya tadi, carilah pengajaran dan kesaksian, yaitu kombinasi dari ajaran sehat. Jadi sekitar abad ke-16, ada orang yang namanya Michael Servetus. Dia menulis satu buku yang berjudul Errors of the Trinity. Kenapa kita harus keras bicara tentang Tritunggal? Karena Tritunggal itu adalah inti daripada iman Kristen. Nah, orang ini, saudara, memang ini ada kasus di masa lalu. Saya juga tidak setuju. Orang ini karena pengajarannya yang sesat, dia memang akhirnya dibakar hidup-hidup, saudara. Zaman itu kita tidak tahu pada saat politik bergolak, bercampur dengan iman Kristen. Nah, orang ini mengajarkan tentang pengajaran yang menentang Tritunggal. Michael Servetus ini adalah seorang teolog dari Spain, ya, dari Spanyol. Pada waktu itu dia berkata bahwa pengajaran Tritunggal itu sebenarnya adalah pengajaran yang muncul dari filsafat. Itu satu. Kedua, dia katakan pengajaran Tritunggal itu adalah pengajaran yang berasal dari orang-orang ateis. Tentu saja ini menimbulkan kemarahan dari bapak-bapak gereja pada waktu itu.
Ya sama seperti saat ini, saudara, kalau orang menyerang iman orang lain dengan membabi buta, maka itu akan menimbulkan kemarahan. Nah, dia bukan hanya mengucapkan kata-kata, tapi dia menulis buku. Yang saya tuliskan ini, Errors of the Trinity. Lalu dia berkata bahwa Tritunggal itu sebenarnya tidak ada di dalam ajaran kekristenan. Bahwa Tritunggal itu mengajarkan 3 Allah. Ini kan konsepnya sebenarnya beda kan dengan apa yang kita pahami. Kita tidak memahami 3 Allah. Kita memahami 1 Allah di dalam 3 pribadi. Tapi dia mengatakan bahwa Tritunggal itu konsep filsafat. Yang kedua, Tritunggal itu adalah kepercayaan orang-orang ateis. Karena Tritunggal itu mengajarkan 3 Allah. Sebenarnya alasan dia mengajarkan ini adalah untuk mendekati orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Ketakutannya akan diserang oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Karena bagi orang Yahudi kan pengajaran tentang Allah adalah pengajaran tentang Allah yang esa. Dan kelompok Muslim juga mengajarkan pengajaran tentang Allah yang esa. Betul nggak? Tapi apakah ini membuat iman kita ini runtuh? Atau apakah ini membuat iman kita akan tergoncang? Bahwa pengajaran-pengajaran Tritunggal itu bukan berasal dari Alkitab. Nah, saudara, akar pengajaran orang ini kemudian hari ini dipercaya oleh kelompok yang namanya kelompok Oneness Pantekosta. Ya. Kelompok Oneness Pantekosta ini mempercayai bahwa Allah itu adalah Yesus. Bapa itu adalah Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Kenapa saya katakan ketika orang tidak percaya Tritunggal ini akan mengganggu kepercayaan-kepercayaan dalam hal lainnya? Karena terbukti satu logika yang salah akan menghasilkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Kelompok Oneness Pantekosta ini, karena mereka katakan bahwa Allah itu tidak boleh dibedakan dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu sesungguhnya hanya Yesus. Tetapi ketika mereka ingin menjelaskan tentang keselamatan, logika mereka tidak bisa nyambung dengan teori mereka yang awal. Sehingga mereka katakan keselamatan itu harus terjadi ketika orang itu bertobat dan diterima berdasarkan anugerah Allah. Sampai di sini kita setuju. Tapi kemudian kalau orang itu tidak dibaptis dalam nama Yesus, kan tadi dia tidak akui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia hanya akui Yesus. Jadi kalau Anda mengikuti ajaran mereka, yang tadi diajarkan oleh Michael Servetus, makanya saya bisa mengerti kenapa bapak-bapak gereja waktu itu marah sekali sama Servetus ini. Sampai akhirnya dipakai tangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati dan dia dibakar hidup-hidup. Karena apa, saudara? Karena ajaran ini ketika logikanya dibangun di dalam pengajaran yang tidak sehat, kemudian ajaran yang lain akan muncul. Bahwa mereka katakan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata, tapi kalau Anda sebelumnya sudah pernah dibaptis, katakanlah Anda sudah pernah dibaptis tapi belum diselamatkan. Begitu pikiran mereka.
di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Anda tidak bisa diselamatkan kalau Anda tidak dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ini juga cikal bakalnya mereka ambil dari Anabaptis, membaptis orang ulang. Begitu. Lalu mereka katakan bagian berikutnya adalah apa? Bahwa orang yang diselamatkan harus dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Nah, coba uji. Yang pernah dengar pengajaran-pengajaran ini. Dengan tanda-tanda berbahasa roh. Nah, ini Yohanes Pantekosta ini. Yang sekarang muncul di dalam gereja-gereja karismatik Pantekosta. Kalau Anda belum dibaptis Roh Kudus, Anda tidak dianggap diselamatkan dan Anda belum bisa melayani, betul nggak? Dan baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah Anda harus berbahasa roh. Nah, ini sudah saya jelaskan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, bahwa bahasa roh itu sebenarnya istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Berbahasa lain, bukan berbahasa roh. Nanti kapan-kapan kita akan pelajari hal ini. Jadi saudara, ketika kita lihat pengajaran yang penting mengenai keselamatan itu, akhirnya kita tahu keselamatannya adalah keselamatan apa? Keselamatan plus. Begitu. Engkau harus diselamatkan tapi plus, ada tambahannya. Nah, hal ini menghina pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Bahwa Yesus saja yang memberi anugerah keselamatan kepada orang-orang berdosa. Keselamatan kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam pekerjaan Yesus. Jadi engkau harus meyakinkan hal ini. Dalam hidupmu, ajaran sehat mengatakan bahwa keselamatanmu terjadi hanya karena anugerah. Saved by grace alone. Tidak ada tambahan-tambahan lain ya saudara ya. Tidak ada tambahan baptisan air. Gitu. Jadi kalau mau diselamatkan harus ditambah dengan baptisan air. Tanya dulu, kamu dulu dibaptis dengan baptisan apa? Ya saya dibaptis dengan baptisan Bapa, Putra, Roh Kudus, Pak. Belum selamat. Harus dibaptis ulang dalam nama Yesus. Nah ini karena pengertian Tritunggalnya kacau. Jadi makanya mereka membangun teori yang baru. Kemudian apa? Engkau harus berbicara di dalam bahasa roh sebagai tanda engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Jadi ada dua sistem keselamatan. Jadi keselamatan yang pertama adalah pengakuan pertobatan, yang kedua adalah pengalaman pertobatan itu. Harus berbahasa roh. Nah itu sebabnya saya selalu koreksi itu. Doa 10 malam itu selalu terjadi setiap kali Yesus terangkat ke surga pada hari peringatan kenaikan Yesus ke surga. Nanti ada 10 hari menunggu Roh Kudus turun. Begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ajaran itu akan mempengaruhi praktek beriman orang. Karena kepercayaan kepada ajaran ini, maka praktek berimannya akan terus disesuaikan dengan apa yang diajarkan. Kita perlu berhati-hati terhadap hal ini. Alkitab katakan, carilah pengajaran. Setiap pengajaran harus kita uji kebenarannya.
Setiap pengajaran harus kita periksa sesuai dengan ajaran sehat Alkitab. Lebih jauh lagi terkait dengan Kristus adalah logos. Nah, saya menemukan di dalam diskusi-diskusi ada orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi mereka terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran Yohanes Pantekosta ini. Bahwa mereka katakan Kristus itu hanyalah logos atau firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, karena Kristus keluar dari mulut Allah, maka Kristus tidak lebih besar dari Allah. Nah, ini terkacaukan pandangan ini. Kalau engkau mempercayai Yesus bukan Allah, maka engkau tidak akan pernah meyakini keselamatan dalam hidupmu. Seumur hidupmu engkau akan bekerja keras untuk mencari keselamatan itu di dalam hidupmu. Maka pengajaran-pengajaran tentang moral, tentang kekudusan, tentang bagaimana hidup benar akan menjadi penekanan-penekanan dalam kehidupan beriman. Sehingga jemaat tiap hari akan terus dibombardir dengan rasa bersalah supaya hidup mereka benar-benar kudus, supaya bisa masuk kerajaan Allah. Tidak ada, saudara, pengajaran itu di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan kehidupan kita mengalami sanktifikasi, mengalami pengudusan. Pengudusan itu posisi yang sudah Tuhan berikan. Ketika engkau datang kepada Kristus, engkau diselamatkan, engkau otomatis dibenarkan oleh Tuhan, mengalami justifikasi, dan engkau otomatis mengalami sanktifikasi, pengudusan. Tapi pengudusan itu bekerja bersama-sama dengan Allah juga. Selain posisi engkau sudah dikuduskan, tapi engkau juga harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Begitu. Jadi dalam usaha kita untuk pengudusan, bukan untuk mencapai sorga. Dan pengudusan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Begitu. Yesus bukan hanya logos yang keluar dari mulut Allah, bukan hanya pikirannya Allah. Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri. Begitu. Jadi pengakuan kita di dalam hidup kita adalah mengaku Yesus sebagai Allah sepenuhnya dan sebagai manusia sepenuhnya. Begitu ya. Bukan hanya Allah yang keluar dari mulut Allah begitu. Jadi ini sebenarnya pikiran-pikiran yang dilemparkan oleh Michael Servetus yang sekarang ini beredar di mana-mana sebagai pengajaran-pengajaran yang membuat kegaduhan. Coba lihat. Apa yang kita lihat di sini? Saya mau beritahu kepada saudara. Cara mengenali nabi-nabi palsu itu. Mereka bekerja melalui tanda-tanda mujizat untuk menuntun orang kepada kepalsuan. Begitu. Orang suka kan dengan tanda-tanda dan mujizat, kebaktian-kebaktian penyembuhan ilahi, kebaktian-kebaktian yang jatuh-jatuh. Ya nggak ada manfaatnya, saudara. Saya melakukan itu dulu sekali. Ya habis orang jatuh apa? Nggak ada hasilnya. Yang ada adalah kita ditonton orang sebagai orang yang hebat, bisa menjatuhkan orang. Tetapi kehidupan orang yang jatuh itu tidak pernah berubah karena kita tidak pernah mengajar firman Tuhan. Jadi tanda-tanda dan mujizat itu harus diwaspadai. Yang sekarang ini begitu ramai terjadi di dalam kebaktian-kebaktian. Jemaat mengejar itu.
dihadiri oleh jemaat yang banyak. Karena mereka melihat tanda-tanda dan mujizat itu, berarti Allah itu hadir di situ. Padahal mereka tidak tahu Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang yang sudah lahir baru. Kemudian dikatakan apa? Nubuat-nubuat baru. Mereka menyampaikan nubuatan. Tapi nubuatan itu tidak pernah terjadi. Itu ada kan itu saya suka lihat di Facebook, tahun begini nanti akan terjadi begini. Hati-hati saudara. Tiap hari bernubuat. Ini apaan ini? Ada juga yang bikin seperti Kuamia itu, datang ke pendeta. Terus bentar, saya lihat dulu ya. Sebentar Ibu, saya doakan Ibu, nanti saya lihat. Nanti saya akan beritahu apa yang akan terjadi sama hidup Ibu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun. Ini pendeta apa peramal? Dan ini ada, saudara, di dalam kebaktian-kebaktian sekarang ini. Saudara tinggal angkat telepon, tinggal angkat Facebook, saudara tanya, Pak Pendeta, bagaimana ini? Saya punya bisnis. Oh, saya lihat Anda itu kurang cocok bisnis di situ. Saya lihat katanya. Baru saja kok sudah dilihat. Lihat apa ini ya? Penglihatan kan. Saya dengar Tuhan bilang, Anda ini tidak cocok dengan suami yang sekarang. Tidak cocok sama istri yang sekarang. Harus cari yang lain. Karena saya lihat seperti itu, begitu. Ini kan banyak, bukan baru sekarang saya ucapkan, tapi sudah terjadi berkali-kali. Orang-orang ini menyampaikan firman Tuhan yang bertentangan satu sama lain, kontradiksi. Itu sebabnya Yesaya 8 ayat 20 katakan, cari ajaran sehat. Orang-orang yang tidak ada dalam ajaran sehat, mereka berada di dalam kegelapan. Dan mereka membuat orang tinggal di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan tidak pernah diungkapkan dengan sepenuhnya kepada mereka. Lihat saudara, buah-buah yang mereka hasilkan apa? Buah-buah yang mereka hasilkan apa? Hanya membangun kerajaan mereka sendiri. Membangun kemegahan mereka sendiri. Mereka tidak pernah peduli pada jemaat Tuhan. Jemaatnya bodoh, dibiarkan di dalam kebodohan. Mereka hanya menikmati hasil dari jemaat itu. Orang-orang memuji-muji mereka. Nomor 5. Bicara hal yang baik tentang mereka. Dan yang keenam terakhir. Mereka menolak Yesus. Hati-hati saudara. Mereka bilang percaya kepada Yesus. Tapi mereka mengajarkan Yesus yang lain. Makanya bahayanya kita tidak berpegang pada ajaran yang sehat. Kita dibawa kepada Yesus yang lain. Peringatan Yesaya sampai hari ini masih relevan. Apa yang kita pikirkan dalam kehidupan beriman? Apakah kita mencari ajaran yang sehat? Apakah kita menjadi Bible Believing Church? Atau kita tidak peduli dengan gereja kita? Ya nggak masalah. Mau di gereja mana, yang penting ada firman Tuhan. Ada orang kan yang seperti itu. Oh Pak, saya sih nggak peduli. Yang penting ada firman Tuhan. Saya masuk di situ. Ya firman Tuhan dibacakan, tapi pengajarannya belum tentu firman Tuhan. Makanya kita membutuhkan Bible Believing Church. Gereja yang benar-benar menjadikan fondasi kebenaran dan pilar kebenaran sebagai sebuah tonggak yang kuat. Peringatan Yesaya masih berbicara sampai sekarang, relevan bagi kita. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan ajaran sehat, maka kegelapan ada di dalamnya. Tidak pernah ada fajar. Tidak pernah ada pagi. Mereka hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya saya bisa mengerti kenapa bapak-bapak gereja dulu begitu gusar ketika orang ini mengajarkan kesesatan yang baru. Bahkan sampai mereka
emosinya keluar. Memang tidak boleh. Tidak boleh. Pendeta Erna bilang pada waktu itu ke saya, bahkan ada orang yang mengatakan mau meminta kepada Bimas Kristen untuk mengeluarkan Erastus Sabdono. Saya bilang mengeluarkan dari apa? Susah saya bilang. Mau mengeluarkan dari apa? Maksudnya mau keluarkan dari Kristen. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan untuk membungkam kesesatan. Biarlah lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama. Ini bukan zaman dulu. Mau mengeluarkan, mau memecat dia dari gereja, ya nggak bisa. Kita hanya bisa melawan kesesatannya dengan pengajaran yang benar. Gitu. Nggak bisa kita menutup satu gereja karena gereja itu ajarannya sesat, kecuali ada dalam satu sinodenya. Bisa dikeluarkan, ditegur. Ya cuma sampai situ. Ya ditegur, dia bikin sinode baru. Ya kan? Itu sudah terjadi. Tapi kita mau tutup apa? Tidak bisa, saudara. Engkau tidak bisa membungkam ajaran sesat. Yang kita bisa lakukan adalah mengajar ajaran yang benar. Kalau engkau diam, tidak mengajarkan ajaran yang benar, tidak belajar ajaran yang benar, maka ajaran sesat itu makin lama, makin tumbuh semakin besar. Dan kalau mereka tumbuh semakin besar, maka engkau akan melihat dusta yang diucapkan setiap hari akan dipercayai sebagai kebenaran. Itu sebabnya meskipun kita kecil, kita berdiri teguh di atas kebenaran dan terus menyuarakan kebenaran. Kebenaran tetap menjadi benar meskipun engkau berdiri di tengah-tengah semua ketidakbenaran. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Bu Siska. Puji Tuhan, terima kasih.